Ya, oke. Kita minta Stefani atau Krisna pimpin dalam doa, silakan. Edward, silakan mimpin dalam doa, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan Zoom kita, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini Engkau telah menolong, memelihara setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat bertemu kembali di via Zoom ini. Engkau telah memberkati kami. Terima kasih. Kami mau melanjutkan perkuliahan kami Tuhan. Engkau berkati dosen yang akan mengajari kami pada malam hari ini. Berikan hikmat, kepintaran. Biarlah setiap yang disampaikan dapat kami mengerti sebagai mahasiswa semester 4. Terima kasih, berkati kami juga semester 4 Tuhan. Kau berkati dimanapun kami berada pada malam hari ini. Kau terus tuntun kami, biarlah kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh dosen kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Amin. ya. Sama-sama dibacakan judulnya. Judul besarnya apa? 2, 3, ya. Natur Yesus Kristus. Dwi natur Yesus Kristus. Dwi natur Yesus Kristus. Ya. Arti dwi apa, saudara-saudara? Dua. Arti dwi adalah dua. Ya. Dua. Dua. Natur artinya apa? Kodrat. Ya. Natur artinya kodrat. Jadi dwi natur terjemahan secara sederhananya adalah dua kodrat. Ya. Dua kodrat. Apa, Mei? Arti dwi natur secara sederhana, Mei? Mei? Arti dwi natur secara sederhana apa? Margareta, arti dwi natur secara sederhana? Willis? Udah, dua kodrat, Pak. Dua Ya. kodrat. Elovani? Dua kodrat atau dua hakikat, Pak? Dua kodrat. Edward? Dua kodrat, Pak. Ya, tolong Seni disampaikan kepada Mei ya. Apakah ada dia? Seni? Ya, Pak. Ya, apakah ada Mei? Pak. Ya, tolong disampaikan dia agar ikutin kuliahnya. Ya, agar didengarkan. Iya, dua Baik, kodrat. Iya, dua kodrat artinya secara sederhana. Dwi natur artinya secara sederhana adalah dua kodrat. Nah, ini seminar yang saya bawakan
kemarin di gereja GKB Bukit Zaitun ya, dan mereka meminta saya membawakan ini dan pada intinya sama ya. Oke ya. Dua kodrat Yesus Kristus. Ya. Sebagai pendahuluan ya. Dua kodrat atau dua hakikat. Mei coba dibaca. Saya pingin dia aktif ya. Silakan dibaca. Nah, Introduction dua hakikat kodrat yaitu Allah dan manusia di dalam satu pribadi. Duinatur ya, atau dua hakikat ya. Yaitu Allah dan manusia di dalam satu pribadi. Sama-sama dibacakan 2, 3 ya. Allah dan manusia sama-sama pribadi. Iya, dibacakan sekaligus 2, 3 ya, semuanya. Allah dan manusia Allah dan dalam satu pribadi. dalam satu pribadi. Yaitu Allah dan manusia di dalam satu pribadi. Ya. Dua kodrat, yaitu Allah dan manusia di dalam satu pribadi. Jadi, Yesus Kristus di dalam pribadi Yesus Kristus ya, ada kodrat Allah dan ada kodrat manusia. Kodrat Allah sekaligus kodrat manusia. Nah, di sini seringkali terjadi perbedaan pandangan beberapa teolog maupun beberapa pendeta hamba Tuhan. Beberapa beranggapan bahwa di dalam diri Yesus itu, yang pertama biasanya berkata, beberapa pandangan berkata, oh hanya Allah saja. Yesus itu hanya Allah saja. Kemudian beberapa lagi yang berpendapat bahwa ini banyak ini. Bahwa di dalam Yesus itu, ya dia manusia biasa saja. Karena dia sudah menjadi manusia, jadi dia bukan Allah lagi. Jadi dua kutub ini yang seringkali berseberangan. Dan demikian juga nanti beberapa pandangan-pandangan yang tentunya berbeda dengan adanya dua kodrat di dalam diri Yesus ini, dengan menafsirkan beberapa perspektif-perspektif lagi terkait dua kodrat yang ada di dalam diri Yesus Kristus itu. Ini sangat penting untuk dipahami oleh setiap kita, hamba Tuhan. Nah, yang pertama, di dalam konsili, yaitu konsili Chalcedon tahun 451, bapak-bapak gereja kita itu sudah menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Coba dibaca 2, 3 ya. Konsili Chalcedon 451 Menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Ya. Ya, jadi bapak-bapak gereja tahun 451 Masehi sudah menegaskan di dalam rapat pertemuan dan formulasikan dengan kalimat yang sangat ya doktrinal, yang sangat penting, ya, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Kenapa disebut ada sejatinya? Karena ada pandangan berpendapat bahwa ya bahwa di dalam diri Yesus itu ya tidak sepenuhnya kealahan itu berdiam.
Demikian juga kenapa ditegaskan ada kata sejati? Kenapa? Karena beberapa pandangan berpendapat bahwa tidak sepenuhnya, tidak seutuhnya unsur-unsur manusia sebagai manusia normal seperti kita itu ada di dalam Yesus. Jadi beberapa berpendapat bahwa tidak seutuhnya unsur Allah di dalam diri Yesus. Sebagian lagi berpendapat tidak seutuhnya unsur manusia ada di dalam diri Yesus. Makanya Konsili Chalcedon menegaskan bahwa di dalam diri Yesus bahwa Allah sepenuhnya, Allah yang sejati itu ada dalam diri Yesus Kristus. Demikian juga seluruh unsur-unsur yang disebut kodrat manusia itu ada dalam diri Yesus, tidak separuh, tidak hanya fiktif, tidak hanya sebagian unsur yang ada gitu. Makanya ditegaskan di sini ada Allah yang sejati. Disebut lagi sejati, manusia sejati. Itu penekanan, saudara. Kenapa penekanan? Karena pada masa itu, tahun 300 Masehi, beberapa pandangan-pandangan di gereja muncul. Ya, dalam sejarah gereja itu muncul beberapa pandangan-pandangan yang berusaha untuk membuat pandangan sendiri, namun akhirnya berbeda. Namun akhirnya sering keliru. Nah, maka dari itu maka kita akan lihat ya, abad keempat itu banyak pandangan-pandangan tentang Kristus. Nah, ini dia beberapanya. Yang pertama, tolong dibaca. Saya ingin saudara-saudara semua juga aktif ya. Tolong dibuka kameranya, tolong dibaca. Ya, yang pertama 1, 2, 3 ya. Apolinarianisme yang mengajarkan bahwa logoslah Apolinarianisme adalah yang mengajarkan ilahi itu bahwa logoslah yang telah bersifat ilahi menggantikan itu roh manusia menggantikan Yesus, roh manusia sehingga Yesus, dengan demikian sehingga dengan demikian menyangkal sifat dasar insaninya yang utuh. yang utuh. Ya, perhatikan. Menurut Apolinarisme, ya, hanya logoslah ya yang berkuasa atas diri Yesus Kristus dan telah menggantikan roh manusia Yesus, termaksud juga telah menyangkal sifat dasar insani Yesus, telah menyangkal unsur-unsur manusia yang ada di dalam diri Yesus. Jadi Apolinarisme sedang mengajarkan bahwa logos yang bersifat ilahi itu telah menggantikan unsur-unsur insani, unsur-unsur manusiawi yang ada di dalam diri Yesus. Atau dengan kata lain, unsur-unsur manusiawi, unsur-unsur insani Yesus dikalahkan atau dikuasai oleh logos yang bersifat ilahi itu. Bisa mengerti nomor 1? Jadi Yesus Kristus ya, sifat manusiawinya itu sebenarnya sudah hilang atau sudah bisa dikatakan sudah ditelan oleh logos yang ilahi. Gitu. Jadi yang menonjol, yang akhirnya terlihat adalah logos yang ilahi. Karena unsur manusiawi Yesus sudah tak terlihat lagi. Begitu kira-kira pandangan dari Apolinarisme. Nanti saudara kalau mau tanya silakan tanyakan ya. Ya.
Oke, itu yang pertama. Jadi apollinarisme ini menekankan logos yang ilahi itu di dalam diri Yesus. Unsur manusia Yesus itu justru sudah disangkal. Tidak terlihat lagi, kira-kira begitulah. Ya, saya pakai kata-kata yang lain, itu kira-kira. Nomor 2. Sama-sama baca 2, 3 ya. Gnostisisme yang Yang menganut Paham bahwa kemanusiaan bahwa Tuhan kemanusiaan bergabung Tuhan bergabung dengan Dengan keilahiannya sementara saja di sementara dalam waktu saja di dalam penampakan atau antara antara baptisan dan kematiannya. kematiannya. Sesungguhnya Yesus bukanlah Theanthropos yang sejati. Sejati. Ya. Gnostisisme berpendapat bahwa ya, unsur kemanusiaan Yesus sudah bercampur dengan unsur keilahiannya. Bercampur, sudah mix. Sama seperti kalau kopi susu, kopi mix. Kopi dan susu dimix, bercampur dia. Kita sulit lagi memisahkan mana kopi, mana susu. Atau sama juga dengan teh dan gula. Dicampur, sulit kita pisahkan mana teh, mana gula. Itu artinya ini, bergabung. Jadi dimix dia. Ya, dan itu terjadi hanya waktu yang sementara. Waktu kapan? Waktu penampakannya, yaitu batas waktu antara waktu Yesus dibaptis dan waktu Yesus mati di kayu salib. Kalau saudara perhitungkan, ya berapa tahun jarak Yesus dibaptis dan Yesus mati? Coba perhitungkan. Bisa nggak? Bisa itu. Diperkirakan bisa. Berapa tahun? Yesus dibaptis umur berapa? Halo, Seni. Umur berapa Yesus dibaptis? 30 tahun, Pak. Bagus, Julia. 30 tahun Yesus dibaptis. Kemudian berapa lama pelayanannya, Willis? 35, Pak. Berapa lama Yesus pelayanan? 3 tahun, Pak. Willis? Berapa lama Yesus pelayanan? 3,5 tahun. Jadi antara baptisan dan kematian Yesus itu diperkirakan 3,5 tahun. Jadi menurut Gnostisisme, ya, bercampurnya unsur manusia dan bercampurnya dengan unsur ilahi dalam diri Yesus itu selama 3,5 tahun. Ya, dengan demikian menurut Gnostisisme, Yesus itu bukanlah ya penampakan Allah dan manusia yang sejati, bukan. Karena apa? Karena dia sudah bercampur, sudah mix. Itu maksud dari Gnostisisme. Ya, percampuran itu terjadi hanya waktu baptisan dan kematian. Oleh sebab itu dari usia bayi 0 sampai sebelum Yesus dibaptis, maka menurut Gnostisisme, Yesus itu manusia biasa. Yang ketiga tolong dibacakan oleh siapa ini ya? Erwin, mana Erwin? Kenapa dimatikan kameranya, Win? Tolong dibacakan nomor 3, Erwin. Iya, Pak. Buka kameramu lah. Baik, 3, Eutikianisme yang menyatakan bahwa sifat dasar insani Kristus terserap oleh Logos. Jikalau tidak demikian, tentulah pada saat inkarnasi terjadi natur yang ketiga. Sesudah inkarnasi
tubuh Yesus menjadi satu monofisis. Ya. Jadi menurut Eutikianisme bahwa sifat dasar insani Yesus itu diserap oleh Logos. Dan kemungkinan terjadi ada natur yang ketiga. Contoh begini, tadi kan, kopi campur susu. Ya, jadi apa? Hasilnya apa? Kopi susu. Ya. Kopi susu. Ya, kopi susu. Maka ada bentuk yang ketiga lahir yang disebut dengan kopi susu. Gabungan antara kopi dan susu. Jadi kopi susu. Nah, itu maksudnya. Oke. Berikutnya, Nestorianisme. Tolong Willis baca. Nestorianisme yang menetapkan bahwa Logos mendiami person Yesus dan membuat Yesus menjadi Allah yang menyandang manusia daripada sebagai Allah manusia. Jadi kesatuannya bersifat mekanis daripada organis. Ya, perhatikan menurut Nestorianisme bahwa ya karena Logos mendiami diri Yesus, maka Yesus itu menjadi Allah. Maka Yesus itu menjadi Allah. Gitu. Kesatuannya bersifat mekanis. Ya, kenapa? Karena saat Logos mendiami pribadi Yesus, barulah Yesus menjadi Allah. Itu sama seperti tuduhan-tuduhan orang seberang. Ya, Yesus itu diangkat menjadi Allah. Kok diangkat menjadi Allah? Siapa yang ngangkat dia jadi Allah? Nah, itu keliru itu. Ya, tidak pernah Yesus diangkat jadi Allah. Nah, ini keliru ini. Ya, Nestorianisme. Jadi Yesus menurut Nestorianisme itu manusia nabi biasa. Ya. Tetapi Logos turun masuk mendiami diri Yesus, maka Yesus itu menjadi Allah. Waduh. Ya, itu berbahaya. Karena menurut mereka Nestorianisme ya manusia Yesus itu ya hanya nabi biasa. Bukan Allah. Gitu. Nanti saudara kalau belum paham tolong ditanya ya. Ya, jangan diam-diam. Oke, yang kelima ya. Tolong Juli ya. Seniwan Juli nomor 5, silakan. 5. Adopsionisme yang beranggapan bahwa Roh Allah masuk ke dalam manusia Yesus mulai pada saat baptisannya. Dengan demikian, tak kala Allah Sang Logos mendiami tubuh Yesus, dia menjadi manusia yang berbeda dengan lainnya. Ya, terima kasih. Jadi bahwa Roh Allah masuk ke dalam manusia Yesus itu terjadi pada saat dia dibaptis. Roh Kudus ya mendiami diri Yesus saat dibaptis. Ya, maka dia berbeda dari manusia yang biasanya. Tapi sebelum Yesus dibaptis, dia adalah manusia biasa, nabi biasa. Tidak berbeda dari nabi-nabi yang lainnya. Nah, itu menurut pandangan adopsionisme. Ya, dia diangkat, adoption. Nama saja adopsi. Berarti diangkat. Ya. Saat kapan? Saat dibaptis, saat Roh Allah masuk ke dalam manusia Yesus. Ini banyak juga yang berpandangan demikian. Ini pun keliru, bidat. Oke, sekarang Mei tolong dibacakan. Nomor 6.
pertahankan bahwa Yesus adalah pilihan Allah, nabi yang sejati namun bukan bersifat ilahi. Mereka menolak kelahiran Yesus lewat perawan, keanakan dan praktisinya. Ya, jadi menurut Ebionisme, Yesus itu manusia biasa saja, nabi-nabi biasa saja. Dia tidak ada bersifat ilahi. Dan menolak bahwa Yesus itu lahir dari perawan. Nggak mungkin katanya. Termasuk juga menolak Yesus sebagai anak Allah. Juga menolak praeksistensi. Praeksistensi itu berarti menolak bahwa Yesus itu kekal. Ya, praeksistensi itu berarti menolak keberadaan Yesus bahwa dia kekal, alfa dan omega. Kira-kira begitu, Ebionisme. Kemudian yang ketujuh, ya, Seniwaruhu. Silakan, Seniwaruhu. Nomor 7. Docetisme yang meniadakan humanitas Yesus. Jadi kemanusiaan Yesus dan penderitaannya tidaklah real, melainkan hanya bersifat fantasi. Dikatakan bahwa sebelum meninggal, Kristus sudah meninggalkan manusia Yesus. Ya, terima kasih. Jadi dokotisme ini berpendapat bahwa kemanusiaan Yesus itu tidak nyata, fiktif. Tidak real, tidak nyata. Jadi tidak benar-benar ada unsur manusia yang nyata seperti kita ini. Nggak real katanya. Dan itu hanyalah fantasi-fantasi, pikiran-pikiran dari murid yang berimajinasi. Sebenarnya itu nggak mungkin. Gitu ya. Jadi menurut mereka, itu hanyalah hayalan biasa saja. Dengan demikian, mereka meniadakan ya kemanusiaan, unsur-unsur humanitas Yesus. Itu dia. Nomor 8. Ya, kembali lagi ke Erwin, nomor 8. 8. Monithelitisme yang mengatakan bahwa Kristus tidak mempunyai kehendak manusiawi, melainkan hanya memiliki satu kehendak ilahi. Jadi paham ini mengurangi keutuhan sifat dasar keinsanian Yesus Kristus. Ya, jadi menurut monotelitisme, kehendak manusiawi di dalam diri Yesus itu nggak ada. Yang ada kehendak Allah di dalam dirinya. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam diri manusia itu ada yang disebut dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, pikiran, perasaan, dan kehendak. Tetapi menurut monotelisme tidak ada kehendak manusiawi dalam diri Yesus. Yang ada hanya kehendak ilahi saja. Dengan demikian, ya kehendak kemanusiaannya sudah ditiadakan. Ya, gitu kira-kira. Nomor 9. Kita minta Bu Lilis. Nomor 9. Silakan Bu Lilis. Monofisitisme yang berpandangan bahwa Kristus hanya memiliki satu natur, sifat dasar, sehingga tak rela menerima natur manusia Kristus yang impersonal. Diajarkan bahwa dia hanya mempunyai satu hakikat ilahi insani. Ya, monofisitisme mengajarkan bahwa Yesus itu ya hanya hakikat ilahi saja. Ya, jadi natur manusia Kristus itu tidak benar-benar ada. Ya, itu mirip tadi juga dengan yang di atas, tidak real. Gnostisisme juga mirip. Tetapi ini berpandangan bahwa hanya satu natur saja. Hanya satu natur. Monofisitisme. Ya. Kemudian Arianisme, kita minta Pak, oh lagi rapat katanya Pak itu ya. Oke, kembali, apakah Margareta bisa baca? Margareta? Nomor 10.
Atau Krishna silakan. Nomor 10 Krishna, bacakan. Arianisme yang menyimpulkan bahwa Sang Logos harus termasuk kelompok makhluk hidup ciptaan. Jadi dia tidaklah kekal, sehingga sebagai suatu makhluk ciptaan ada suatu waktu di mana dia, Kristus, pernah tidak eksis. Ya, jadi Arianisme berpendapat bahwa Logos itu adalah ciptaan. Dia tidak kekal. Ya, karena dia adalah ciptaan, dia tidak kekal, ya dia bukan Allah. Ya, dia tidak eksis di dalam kekekalan. Jadi dengan demikian Yesus itu bukanlah Allah, itu ajaran Arianisme. Ya. Yesus itu tidak kekal adanya. Oke, ya. Nah, persoalannya ada di sini, ya. Di sini, coba tolong dibacakan Elvani. Tolong dibacakan, silakan. Alkitab dalam Yohanes 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa firman itu adalah Allah. Dan Yohanes 1 ayat 14 yang mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah menjadi manusia dan dalam diri Kristus terdapat dua hakikat, yaitu hakikat Allah dan hakikat manusia. Terima kasih. Nah, jadi di sini seringkali terkecoh. Ya, itu di dalam yaitu Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu telah menjadi. Jadi kata telah menjadi itu seringkali ditafsirkan berarti karena Allah itu firman itu telah menjadi manusia, jadi dia bukan Allah lagi. Itu tafsiran yang seringkali keliru. Ya, tolong bacakan di dalam juga Filipi 2 ayat 6. Ya. Filipi 2 ayat 6, tolong dibacakan Willis. Filipi 2 ayat 6. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, oke. Sekarang coba perhatikan ayat itu ya. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap. Istilah tidak menganggap itu artinya sekalipun tetapi tidak menganggap. Sama seperti misalnya, pernah nggak dengar cerita, ini contoh ya, pernah nggak dengar cerita Malin Kundang? Ini contoh aja, contoh. Halo, pernah dengar Malin Kundang? Pernah, Pak. Pernah, Ya. Pak. Dia tidak menganggap apa? Ibunya, Pak. Ibunya. Tidak menganggap ibunya. Dia tidak anggap ibunya itu adalah ibu kandungnya. Pertanyaannya, sekalipun Malin Kundang tidak menganggap bahwa ibunya itu adalah ibu kandungnya, pertanyaannya, apakah itu tetap ibu kandungnya? Iya, Pak. Tetap. Sekalipun, ini contoh, sekalipun kalian ini, orang tua kalian yang di kampung, kalian tidak anggap sebagai orang tua kalian. Pertanyaannya, mereka itu tetap orang tua kalian enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Tetap, sekalipun kita tidak anggap. Itu pengertian tidak menganggap. Jadi saya sengaja sampaikan itu supaya mengerti ayat ini. Banyak sekali mengartikan ayat ini keliru loh. Ya, saya bukan mau menghakimi, tapi ini harus dipahami dengan baik-baik.
Contoh lagi, contoh. Saya kasih contoh supaya paham. Filipi 2:6. Contohnya adalah begini. Misalnya seorang pemilik perusahaan, ya, dia punya perusahaan, owner gitulah, atau CEO-nya lah gitu kira-kira. Dia datang cepat-cepat ke kantor, CEO paling tinggi berarti, atau owner kira-kira begitulah. Pokoknya yang paling tertinggi di perusahaan. Dia datang cepat-cepat ke kantor dan masih pagi jam 6. Ya, karena masih pagi jam 6, OB-nya belum datang. CS-nya, cleaning service-nya belum datang. Maka dengan inisiatifnya, dia ambil sapu, dia bersihkan kantornya. Ya kan? Dia sedang mengambil tugas sebagai apa di situ? Cleaning service, Pak. Iya, cleaning service. Pertanyaannya, apakah CEO itu adalah cleaning service? Bukan, Pak. Bukan. Dia tetap CEO, pemilik paling tinggi di perusahaan. Tetapi dia mengambil peran sebagai cleaning service gitu loh. Bukan berarti kedudukannya sebagai CEO hilang. Karena dia itu melakukan petugas CEO, maka dia bukan CEO lagi, enggak. Jadi Filipi 2 itu persis kalimatnya begitu. Yang walaupun dia rupa Allah. Ya, saya ganti kalimatnya dengan CEO. Walaupun dia adalah CEO, tapi dia tidak anggap itu. Melainkan dia, CEO itu, membersihkan kantornya sendiri. Nah, itu kira-kira begitu. Tapi bukan berarti CEO itu bukan lagi CEO. Bukan berarti dia berubah. Dia berubah, maka dia menjadi OB, cleaning service. Kan enggak. Itulah arti mengosongkan diri. Ya, kenosis. Kenosis itu mengosongkan diri, make himself nothing. Make himself nothing. Gitu loh. Sekalipun dia CEO, tetapi dia mau membersihkan kantornya sendiri. Itu dia tidak anggap, aku kan CEO, masa aku bersih-bersih kantorku sendiri. Bisa saja dia berkata demikian karena dia CEO. Tapi dia tidak mau begitu, dia tidak anggap itu gitu loh. Itu namanya tidak menganggap. Itu namanya make himself nothing. Begitu. Bisa paham itu artinya? Itu. Jadi saudara, bukan berarti kealahannya sudah kosong, bukan. Bukan kealahannya yang kosong. Bukan, itu jangan salah paham di sana. Bukan berarti dia tidak lagi Allah, bukan. Ya, justru karena dia adalah Allah, dia mau menjadi manusia. Karena perhatikan, Allah itu kudus, Allah itu maha kuasa, Allah itu dia pemilik segalanya, pencipta segalanya. Tetapi Allah yang adalah maha kuasa itu menjadi manusia seperti kita. Itu namanya tidak menganggap. Itu namanya make himself nothing. Itu arti make himself nothing gitu loh. Bukan berarti kealahannya dia lepas. Dia tinggalkan. Di mana ditinggalkan? Di surga. Ya, jadi jabatan kealahan keilahian itu lepas di surga. Wah, aneh itu. Itu ajaran yang tidak tepat. Oke ya, nanti tanyakan silakan kalau mau bertanya.
Jadi Yesus adalah manusia sejati. Yesus itu manusia sejati sekaligus Allah sejati. Ya. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, dia tetap Allah, tidak berkurang kealahannya. Dia juga tetap manusia, tidak berkurang kemanusiaannya. Begitu. Nah, Alkitab menyatakan bahwa Allah itu tidak berubah. Mazmur 90, Yakobus 1, Ibrani 13. Jadi di dalam diri Yesus, jadi tetap natur Allah itu tetap ada. Dialah tetap Allah yang kekal. Demikian juga dia adalah manusia sejati. Ya. Buktinya apa? Yesus manusia sejati, benar-benar manusia. Dia lahir. Galatia 4:4. Mengalami pertumbuhan fisik. Benar kan? Dari bayi. Kan Injil Matius mencatat Yesus itu bayi, umur 8 hari, Yesus itu disunat. Kemudian muncul lagi nanti umur 12. Kemudian muncul umur 30. Dan terakhir umur 33 mati. Itu berarti kan ada pertumbuhannya. Bukan langsung turun dari surga, langsung umur 33, langsung umur 30. Enggak. Dari bayi bertumbuh fisiknya. Jadi tubuh fisiknya ya sama seperti laki-laki pada umumnya bertumbuh. Bayi, remaja, anak-anak remaja, dewasa, ya benar-benar bertumbuh, mengalami pertumbuhan sama seperti kita, karena fisiknya sama manusia. Tetapi jangan lupa, yang saya jelaskan tadi, juga dia adalah sekaligus Allah. Ingat itu. Ya. Jadi jangan hanya menekankan sisi kemanusiaan Yesus, tapi harus juga berjalan menekankan sisi kealahan Yesus. Itu harus berjalan bersama. Ya. Nah, Yesus dapat lapar, Yesus berpuasa, haus, kemudian juga dia bisa disalibkan, merasakan kesakitan, letih, lesu, dan akhirnya mati di kayu salib. Bisa mati di atas kayu salib. Tes. Halo, bisa dengar ya? Aman suaranya? Iya, Pak. Ya, demikian juga ini lihat emosinya. Merasa sedih, menangis, Yohanes 11 ayat 34-36, marah dalam Injil Markus. Ya, kemudian dapat mengalami pencobaan juga, kan digoda oleh Yesus. Ya, merasakan penderitaan fisik, emosional. Ya kan? Kemudian waktu disalibkan, ya tubuhnya merasakan kesakitan, darahnya keluar. Yesus itu bukan hantu. Dan akhirnya juga Yesus mati di kayu salib. Nah, itu buktinya bahwa Yesus itu manusia. Gitu. Tetapi jangan lupa, Yesus adalah Allah juga sekaligus. Ya. Ini dia buktinya. Yesus menyatakan, aku dan Bapa satu. Nah, hanya Yesus yang mengatakan demikian. Aku dan Bapa satu. Satu apa? Satu natur, hakikat. Bukan satu pribadi. Ya, saya sudah jelaskan tentang doktrin Tritunggal ya. Jadi jangan salah. Aku dan Bapa satu. Kenapa? Yesus dan Bapa saling perikoresis, saling mendiami. Yesus katakan dalam Yohanes 15 dan 16 ya. Aku tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam aku. Karena apa? Karena itu saling mendiami, perikoresis namanya. Makanya Yesus bilang, aku dan Bapa satu, karena mereka saling mendiami. Begitu, ingat itu.
ya, maka Yesus itu adalah Allah. Kemudian Yesus memiliki kuasa mengampuni dosa. Tidak ada manusia yang dapat mengampuni dosa. Nabi, rasul nggak bisa. Hanya Yesus. Oke. Kemudian Yesus menjelaskan praeksistensinya. Dia kekal. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes 8 ayat 58. Padahal dari Abraham ke Yesus itu dari atas itu. Dari Adam ke Abraham 14. Dari Abraham ke pembuangan Babel 14. Dari pembuangan Babel ke Yesus 14, 32 generasi. Ya. Jadi Yesus ke Abraham itu 28 generasi, bisa diprediksi 20-an ke atas generasi. Tapi Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Kenapa? Karena Yesus menjelaskan bahwa Yesus itu adalah kekal adanya. Dia ada sebelum dunia dijadikan. Dan Kolose 1 ayat 15-16, Yesus menyatakan Yesus adalah pencipta segalanya. Ya, tolong dibacakan Seniwan Juli, tolong Kolose 1 ayat 15-16. Kolose 1 ayat 15-16 begini firman Tuhan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, dan kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oke, garis bawahi. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Iya, itu kan? Yesus adalah pencipta segala sesuatu. 4. Yesus berkuasa mengampuni dosa. 5. Yesus menerima penyembahan. Waktu bayi Yesus sudah disembah oleh orang Majus. Demikian juga orang buta menyembah Yesus. Murid-murid menyembah Yesus setelah kebangkitannya. Oke, kesimpulannya, Yesus Kristus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Jangan hanya bilang Allah sejati, harus manusia sejati, karena dui natur. Jadi, bahwa kalau kita mengakui ya natur ini, di dalam dui natur ini dalam diri Yesus, maka kita terhindar dari ajaran-ajaran bidat tadi, ajaran sesat. Ya, ajaran yang tidak bertanggung jawab. Tetapi ajaran yang alkitabiah adalah menekankan di dalam diri Yesus Allah sejati dan manusia sejati. Ya, natur Allah, natur manusia Yesus tidak bercampur, tidak berkurang, tidak bertambah, tetapi ada di dalam diri Yesus natur itu utuh, sejati. Ya, unsur-unsur kalahan ada, unsur-unsur manusia ada. Tinggal dalam Yesus. Itulah dui natur. Sehingga karena Yesus dui natur, maka Yesus tidak jatuh dalam dosa. Karena unsur kalahannya ada. Karena Yesus dui natur, ada kalahannya. Sekalipun tubuhnya mati, tetapi dia tidak dapat dikalahkan. Dia bangkit dari kematian.
Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, oke, sampai sini kalau bertanya silakan. Silakan. Ada? Apakah ada? Tolong dibacakan dulu Filipi. Tolong dibacakan ya. Filipi Filipi 2 ayat 8. Ya, Filipi 2 ayat 8. Tolong dibacakan, Edu. Ya Pak. Filipi 2 ayat 8, beginilah firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, saudara-saudara pasti pernah dengar pertanyaan dari seberang. Kok Tuhan kalian mati ya? Nah, itu. Kok Tuhan kalian mati? Nah, harus jawab. Yang mati itu adalah kodrat manusianya. Makanya ayat 8 dibilang, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Jadi kodrat manusianya yang mati. Bukan kodrat keilahiannya. Halo? Apakah suara saya aman? Bisa dengar?